Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di It's Meaning Room. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan apapun yang direncanakan semoga berjalan dengan lancar. Amin. Ketemu lagi di Makeover Ruang Tamu Part 2. Oke, ini adalah video aku yang sebelumnya yang ada di part 1. Silahkan kalian nonton dulu ya sebelum lanjut di part 2 ini. Karena kenapa? Ini adalah kelanjutan dan tentunya kalau nggak mau ketinggalan informasi ataupun sekitar tips dari aku, kalian harus nonton banget ya part 1 di video aku yang sebelumnya. Oke, ini adalah bagian yang paling menyeramkan menurut aku karena ini kita mulai untuk molding yang di bagian atas. Tentunya ini juga untuk ketinggian atau panjangnya itu lumayan ya, karena masing-masing untuk panjangnya sendiri ini kita buat sekitar 2 meter. Berhubung untuk bagian atas itu membutuhkan satu bagian garis yang ukurannya lumayan sangat panjang, dan tentunya ini tuh bahan gypsum yang mudah banget retak kayak gini ataupun mudah banget untuk roboh atau rubuh ya. Apa sih bahasanya, itulah pokoknya kalian ngerti. Nah itu tuh bisa kita tanggulangi dengan tepung gypsum yang nantinya bakalan kita dempul-dempul. Oke lanjut, ini untuk proses pemotongan di bagian ujung-ujungnya, dan ini udah kita ukur sesuai dengan panjangnya 2 meter. Nah sebenarnya kita itu udah beli alat pemotong yang kayak gini, tapi entah kenapa itu lama banget sampainya. Kita tuh udah pesennya lebih daripada seminggu untuk proses pengirimannya. Entah apa masalahnya lama banget sampai, dan karena waktu suami aku juga terbatas, kita ini ngerjainnya hanya di waktu senggang. Jadi ya udah deh, ala kadar aja. Lagi-lagi potongnya manual. Nah ini tuh kondisi hujan mendadak dan memang cuaca lagi nggak menentu, kadang hujan kadang terang. Dan kita tunggu sampai hujannya berhenti. Nah ini kita tutupi dulu karena kalau kena air gypsumnya itu bakalan basah dan dia bakalan lebih rapuh. Oke, ini hujannya juga udah berhenti. Kita lanjut untuk proses pemotongannya. Jadi kita tuh step by step dulu sebelum dindingnya itu kita pasang-pasangi, kita tempel-tempeli. Jadi itu dindingnya udah kita gambar terlebih dahulu. Nah untuk yang kedua itu tuh dipotong dulu sesuai dengan ukurannya. Tentunya udah digambar ya sebelumnya dan sudah diukur untuk perukuran. Nah untuk yang selanjutnya setelah dipotong-potong, ini nih yang nggak boleh ketinggalan. Walaupun katanya gypsum, tapi tetap kita pakai skrup atau paku skrup ya namanya. Tapi kita enggak mempalu atau menokok gitu ya pakai palu. Kita menggunakan bor listrik biar supaya si gypsumnya ini tetap utuh tanpa terbelah ataupun dia rusak ya. Jadi ini tips banget, kalian wajib banget kalau pakai gypsum itu harus dibor terlebih dahulu, dan dindingnya itu juga harus dibor biar supaya dindingnya nggak rusak. Nah kalau kalian lihat aku tuh udah lumayan kelihatan ya perutnya. Mohon maaf ya teman-teman semuanya. Dan aku tuh kerjanya juga enggak yang berat-berat gimana. Aku tuh cuman duduk bantuin suami aku, ibarat jadi kernet lah. Jadi di sini yang lebih banyak bekerja itu suami aku. Oke lanjut, ini aku mau pindah-pindahi dulu yang udah selesai dikerjain, dan ini tinggal untuk proses penempelan aja di dinding. Jadi itu mau aku susun sesuai sama kotak-kotaknya biar supaya dianya si gypsum ini tidak tertukar sama teman-temannya yang lain. Nah setelah proses pengeboran kayak gini tuh kita tapi nggak kerikot sih, alias aku lupa ngerikotnya. Jadi di dalam itu kita udah kotak-kotakin sesuai dengan ukuran dan tempatnya masing-masing. Itu semuanya udah kita uruti supaya tidak tertukar dan ukurannya lebih presisi antara siku sudutnya. Karena juga kita pengerjaannya manual untuk pemotongan dan pengukuran garisnya itu manual, ditakutkan kalau misalnya tertukar itu nggak cocok dan tidak ketemu
ketemu di antara sudut-sudutnya. Nah lanjut, setelah pengeboran di bagian sisi si gipsunnya, ini kita mau pengeboran untuk area dindingnya. Nah suami aku masih ukur-ukur, dan setelah itu kita cocokkan si gipsun yang udah kita ukur tadi, yang udah kita pasang-pasangkan tadi sesuai dengan lubang yang ada di gipsunnya. Jadi kita tandai titik-titik di dinding itu, dan setelah itu kita bor lagi. Sebenarnya untuk pemasangan molding ini tuh susah gampang. Emang kelihatannya, aku sih ngelihat para kreator yang bikin ini tuh di YouTube bikin sendiri kelihatannya gampang dan mudah banget. Tapi ternyata setelah kita kerjai itu tuh sulitnya, Masya Allah. Karena juga butuh tenaga ekstra, terus mengakali ekstra gitu biar supaya dia presisi ukurannya. Nah seperti ini tuh mau kita tempel, dan kita udah nyiapin tepung gipsunnya. Dan lagi-lagi kita tuh nggak tahu kalau si tepung gipsun ini terlalu cepat padat gitu ya, terlalu cepat padat, dan suami aku tuh bikinnya udah banyak gini, dan ternyata ini tuh hanya bertahan untuk kita bikin beberapa batang aja untuk si gipsunnya nempel ke dinding. Dan setelah itu adonan ini tuh mengeras, ya ampun. Jadi itu adonan gipsun itu nggak kayak adonan semen. Kalau adonan semen itu walaupun basah ya nggak terlalu cepat keringnya, tapi si gipsun ini tuh cepet banget mengerasnya. Jadi agak susah ya kalau kita untuk nempelin. Jadi fungsi si gipsun ini sih sebenarnya kayak lem, dan dia untuk perekat aja sih sebenarnya ke dinding. Nah ini aku juga mau kasih tutorial sama kalian untuk perekatannya itu seperti itu. Setelah itu karena ada baut, jadi kita baut supaya dia lebih kencang dan enggak mudah copot. Dan setelah itu tinggal ditekan-tekan aja deh seperti ini. Nah seperti itu. Kalau dirasa udah menempel dengan sempurna, nah untuk di sela-sela di samping-sampingnya seperti ini tuh kan dia pasti ada celah ya. Itu kita taruh aja si adonan si gipsun tadi itu untuk menutupi, dan kayak sambungan gini juga tuh biar supaya dia rata tanpa ada terlihat sambungan sedikit pun. Itu tuh tinggal di ratain aja. Terus kalau misalnya enggak rata itu nanti bisa diamplas, itu gampang banget. Dan setelah itu kalian tinggal pakai kuas kecil kayak suami aku pakai itu, yang udah direndam air. Jadi yang menggumpal-gumpal di atas si gipsun itu bisa hilang, nggak merusak permukaan atau relief bentuk si gipsunnya tersebut. Oke lanjut, karena adonan gipsun tadi itu udah mengeras semua, itu tuh yang dipegang suami aku ada mangkok kecil. Nah itu tuh kita bikin adonan 2 sendok, jadi secukupnya aja. Misalnya kalau misalnya kita mau bikin si gipsun yang panjang itu tuh ya secukupnya itu aja sih kita bikin, karena ini tuh memakan waktu banget gimana kita mengoles si tepung gipsunnya, terus kita tempeli lagi ke atas, dipresisikan, terus merekati bautnya. Pokoknya itu makan waktu banget. Jadi tipsnya adalah kalau mau bikin adonan gipsun itu dikit-dikit aja, secukupnya aja, biar supaya nggak mubazir. Dan tentunya juga kita udah tanya-tanya juga sebenarnya untuk upah di Kota Pangkal Pinang ini, pembuatan molding seperti ini tuh dihitung untuk per meter. Jadi untuk per meternya itu sekitaran harga 25.000 sampai 30.000 rupiah. Itu udah include sama bahan dan materialnya si gipsun ini. Jadi kalau misalnya aku hitung, aku beli si gipsun ini tuh ada sekitar 78 meter. Itu tuh kalau aku kalikan sekitar 3 jutaan. Nah lumayan banget
kan? Setelah aku hitung-hitung, lalu kita cocokkan sama bahan dan materialnya, ternyata lebih murah kalau kita bikin sendiri. Nah, ini dia setelah proses pembuatan yang 1 harian itu hanya bisa dikerjakan untuk 1 bagian dinding ini doang. Alhamdulillah. Ya, namanya kita ngerjain sendiri ya. Jadi di mana ada waktu luang, disitulah kita mengerjakan. Tapi juga ini belum selesai karena kalian bisa lihat nih aku deketin. Ini tuh sambungan-sambungan ini tuh belum menutup sempurna. Jadi ini bakalan jadi PR aku banget untuk meratainya dan bisa diamplas sih kalau ada bagian-bagian yang kasar. Nah, kayak si paku ini, itu tuh kalau dari jauh nggak kelihatan, tapi kalau dari dekat itu lumayan kelihatan dan kurang dempul menurut aku. Tapi nggak masalah, ini bisa kita tanggulangi untuk selanjutnya karena aku juga menunggu jadwal suami aku libur. Nah, kalau untuk saklar ini tuh sengaja kita pisah biar dia nggak mengganggu aja sih. Dan ini tuh udah kelihatan cakep banget menurut aku. Tapi, nah kalian bisa lihat ini tuh sambungan. Suami aku tuh lupa banget kalau ini tuh ukurannya kurang panjang. Nah, lanjut, ini tuh PR yang satu lagi dindingnya yang lebih panjang. Tapi karena video aku juga nggak cukup durasinya, sampai ketemu di video aku selanjutnya aja ya. Nah, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa subscribe. Dadah!